Beberapa hari yang lalu, Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, ALMI, melaporkan film Vina sebelum 7 hari ke Bareskrim Polri. Sebagai ketua, Zainul Hakim menilai film garapan sutradara Anggi Umbara itu menimbulkan kegaduhan dan multitafsir dalam proses hukum yang sedang berjalan. Zainul mengklaim, laporannya tidak ditolak Bareskrim. Kendati demikian, ia menyebut akan menyampaikan keberatannya kepada Lembaga Sensor Film, LSF, Indonesia. Nah, terkait hal tersebut, pihak LSF pun akhirnya angkat bicara. Berikut ulasan selengkapnya. Sejak awal penayangan hingga saat ini film Vina, sebelum 7 hari sukses menjadi sorotan. Bahkan tak sedikit pihak yang menilai film yang mengangkat soal kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina di Cirebon oleh geng motor, itu menuai kontroversi. Sebab terdapat sejumlah adegan di film tersebut yang dinilai mengeksploitasi kekerasan terhadap wanita. Meski begitu, film Vina memang sudah dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film, LSF. Ketua Komisi ILSF, Nasrullah mengatakan bahwa pihaknya meloloskan film tersebut karena adegannya sesuai dengan proporsinya dan masuk klasifikasi usia 17 tahun ke atas. Ada 4 kriteria film itu diloloskan, adegan dialog cocok untuk 17 tahun kalau ada kekerasan dan pornografi itu disajikan secara proporsional, kata Nasrullah dalam konferensi pers yang digelar di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Mei 2024. Salah satu cuplikan adegan yang viral di media sosial yaitu mengandung adegan kekerasan hingga adegan pemerkosaan terhadap karakter Vina. Nasrullah menilai adegan tersebut tidak difilmkan secara gamblang, sehingga film garapan Anggi Umbara itu masih bisa diterima. Ketika mau diperkosa saya tidak melihat adegan tidak ada sehelai benang pun di tubuh, karakter, Eki dan Vina, jelas Nasrullah. Itu sudut pengambilan gambar dari wajah Vina memang Vina diambil gambar shootnya dari bawah. Kalau pornografi, kita gak lihat juga tapi orang lihatnya ini diperkosa, tapi di kepala, lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama Ketua LSF Romi Fibri Hardianto mengatakan jika film tersebut diloloskan dengan klasifikasi semua umur barulah itu bisa menjadi masalah. Kalau film sekelas itu adegannya diberi klasifikasi semua umur hingga anak-anak nonton nah itu tentu akan bermasalah, terang Romi. Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, ALMI, mendatangi kantor Lembaga Sensor Film Republik Indonesia pada Kamis, 30 Mei 2024, untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, Dumas, di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisi Republik Indonesia, Bareskrim Mabes Polri, pada Selasa, 27 Mei 2024 kemarin. ALMI melaporkan produser film 7 hari sebelum Vina, karena diduga menimbulkan kegaduhan masyarakat. Ada adegan pemerkosaan dengan penyiksaan juga sehingga hilang nyawa seseorang, ini terlalu vulgar, apalagi saat itu almarhum diperkirakan masih di bawah umur, ini juga diduga mengandung unsur pornografi, jelas Arifin. Sama halnya dengan pelaporannya di Mabes Polri pada Selasa kemarin, Lembaga Advokat Muslim itu berharap agar film Vina sebelum 7 hari dapat ditarik dari peredaran, karena menurutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang pedoman dan kriteria penyensoran, penggolongan usia penonton. Diatur tentang peran masyarakat dapat melaporkan film yang sudah lolos sensor yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketentraman, atau keselarasan hidup masyarakat, lanjut Arifin. Produser film Vina sebelum 7 hari, Geraj Kawani, buka suara soal pelaporan dirinya oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia, ALMI, ke Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri, mana bisa film membuat gaduh masyarakat, ini kan dorongan dari netizen yang minta keadilan pada saat hari ketiga dan keempat film ini mulai ramai, kata Geraj. Film yang tayang pada 8 Mei 2024 ini sudah lulus sensor, sesuai prosedur, dan tidak mengandung kesalahan hukum. Selain itu, antusiasme masyarakat terhadap film Vina sebelum 7 hari bisa membuka kembali fakta yang belum terungkap, dan keluarga korban mendapat keadilan. Geraj dan tim
Melakukan riset film ini murni dari wawancara keluarga almarhum Vina, mulai dari kedua orang tua, kakak, hingga kakek dan neneknya. Kita memang ambil sudut pandang profil cerita film ini kan Vina, jadi ya kita ambil point of view-nya dari narasumber keluarga almarhumah Vina, ucap dia. Saat penayangan film ini, kata Deraj, ia dan tim sudah menuliskan disclaimer bahwa di dalam film 7 hari sebelum Vina, seluruhnya didramatisi. Tujuan utama Deraj mengangkat kasus pembunuhan Vina ke layar lebar, karena dalam kasus yang dialami oleh Vina, bisa mengambil 3 topik yaitu soal bullying awareness, sebab Vina pernah alami bullying di dalam kehidupannya, soal geng motor liar, dan topik ketiga mengenai pergaulan yang salah. Jadi pesan-pesan itu yang saya coba angkat, tuturnya. Yuk komen bagaimana menurut kalian.